Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat listrik, berjumpa kembali di modul video penggunaan alat ukur dan pengukuran listrik. Modul yang akan memandu Anda dalam memahami konsep pengukuran listrik, termasuk jenis-jenis instrumen pengukuran dan teknik-teknik pengukuran yang umum digunakan. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari modul chapter 3 dengan topik pembahasan mengukur arus dan tegangan DC atau listrik searah menggunakan voltmeter dan ampermeter. Sebelum masuk pada penjelasan materi, saya selaku instruktur pada modul ini mendoakan sobat listrik sekalian agar senantiasa diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Sobat listrik, tujuan pembelajaran pada chapter 3 ini diantaranya adalah: yang pertama, menjelaskan konsep dasar arus DC dan sumber listrik DC. Yang kedua, menjelaskan macam-macam sumber listrik DC. Dan yang ketiga, mampu melaksanakan pengukuran sesuai prosedur dan menyimpulkan hasilnya. Pertama-tama, kita akan bahas tentang konsep listrik DC, direct current atau listrik arus searah. Sebelum kita membahas listrik arus searah, kita tentu perlu mengetahui apa itu listrik. Listrik merupakan suatu hal yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Karena listrik sudah menjadi kebutuhan pokok. Contohnya, kita perlu listrik untuk menyalakan lampu, pompa air, kulkas, setrika, dan handphone kita pun perlu listrik sebagai dayanya. Listrik dalam bahasa Inggris adalah electric. Pada dasarnya, listrik berasal dari kata elektron. Dalam ilmu fisika, listrik terbagi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis merupakan listrik yang diam atau tidak bergerak, sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bergerak. Nah, listrik dinamis terbagi menjadi dua, yaitu ada listrik AC atau alternating current dan listrik DC atau direct current. Tapi khusus pembelajaran ini kita akan bahas listrik searah. Arus listrik searah adalah aliran elektron atau pergerakan elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang memiliki energi potensialnya rendah. Arus listrik searah dulu dianggap sebagai arus positif yang mengalir dari ujung positif sumber ke ujung negatifnya. Namun, pengamatan-pengamatan yang lebih baru menemukan bahwa sebenarnya arus searah adalah arus negatif atau elektron yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Namun, aliran elektron ini menyebabkan terjadinya lubang-lubang bermuatan positif yang tampak mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Salah satu sumber listrik DC adalah baterai. Sekarang, mari kita perhatikan suatu rangkaian arus searah yang menggunakan baterai. Di sini terdapat baterai, penghantar, dan sebuah lampu. Kita dapat melihat di sini aliran elektron yang bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, aliran elektron ini disebut listrik dinamis karena bergerak atau mengalir dalam suatu rangkaian. Jika kita gambarkan, gelombang sinusoidal dari arus searah adalah seperti gambar ini. Bentuk kurva arus searah adalah lurus, di mana besar tegangan atau V dan arus, simbolnya adalah I, ditunjukkan oleh garis vertikal, sedangkan garis horizontal menunjukkan lamanya mengalir arus atau T dalam detik. Sobat listrik, kita akan bahas sedikit mengenai jenis-jenis sumber listrik DC atau listrik arus searah. Berikut merupakan berbagai jenis sumber arus searah yang dikenal. Yang pertama, ada elemen volta. Nah, yang kedua, ada elemen kering atau baterai. Yang ketiga, ada akumulator atau aki. Sobat listrik, perlu kita ketahui bahwasanya elemen volta, elemen kering atau baterai, akumulator atau aki merupakan hasil reaksi kimia
maka disebut dengan elektrokimia. Sobat listrik, itulah berbagai jenis dari sumber listrik arus DC atau listrik searah. Sobat listrik, setelah mempelajari konsep dasar listrik DC atau listrik arus searah dan juga sumber-sumber listrik arus searah, pembahasan kedua kita akan mempelajari praktik pengukuran tegangan dan arus pada listrik DC menggunakan voltmeter dan ampermeter. Kita akan mempelajari pengukuran secara teori dan praktik. Pada praktik kali ini, kita akan mengukur tegangan dan arus pada rangkaian resistor dan melakukan pengukuran pada baterai dengan tegangan 1,5 volt. Sobat listrik, sebelum kita melakukan pengukuran, kita terlebih dahulu harus menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, berikut merupakan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Pertama, ada resistor dengan nilai 220 ohm dengan kode warna merah, merah, coklat, emas. Nah, yang kedua, di sini kita punya project board. Yang ketiga, baterai dengan tegangan 1,5 volt. Nah, yang keempat, kita siapkan juga kabel penghubung. Yang kelima, di sini kita ada power supply sebagai catu daya dan multimeter analog sebagai alat untuk mengukur tegangan dan arus pada praktik kali ini. Yang kedua, kita rangkai komponen-komponen yang sudah disiapkan pada project board. Sobat listrik, berikut merupakan gambar rangkaian yang akan kita gunakan dalam pengukuran tegangan dan arus. Pertama-tama, kita pasangkan terlebih dahulu resistor pada project board. Karena resistor merupakan komponen elektronika nonpolar, kita dapat memasang secara bolak-balik. Dalam artian, kita dapat memasang resistor tidak memperhatikan elektroda mana yang positif ataupun negatif. Selanjutnya, kita gunakan kabel penghubung untuk menghubungkan kaki resistor dengan VCC plus dan min pada project board. Lalu kita hubungkan dengan output power supply. VCC plus kita hubungkan dengan output plus, dan VCC min kita hubungkan dengan output min power supply.
Lalu kita nyalakan power supply dan atur tegangan pada kedudukan 5 volt DC. Oke, berikut merupakan rangkaian dasar pada praktik kali ini, di mana dari sumber positif kita hubungkan pada kaki resistor 1 dan sumber negatif kita hubungkan pada kaki resistor yang kedua. Sobat listrik, pertama kita akan mengukur arus yang mengalir pada resistor. Jika dihitung secara teori, arus atau satuannya I menggunakan hukum Ohm, yang dimana rumusnya adalah IR atau arus pada resistor sama dengan Vs dibagi RT. Di sini kita gunakan tegangan sumber dengan nilai 5 volt. Nah, sedangkan R-nya adalah 220 ohm. Jadi perhitungannya adalah 5 dibagi 220 sama dengan 0,023 ampere. Oke, kita akan buktikan dengan pengukuran pada rangkaian. Untuk mengukur arus, kita hubungkan probe multimeter dengan rangkaian yang akan kita ukur secara seri. Nah, cara mengserikannya di sini kita putus kabel penghubung dari kaki resistor yang menuju pada sumber tegangan min. Lalu kita hubungkan probe hitam dengan kabel penghubung sumber tegangan min, dan probe merah kita hubungkan pada kaki resistor. Sebelum kita melakukan pengukuran, kita terlebih dahulu harus mengkalibrasi multimeter yang akan kita gunakan untuk memastikan apakah multimeter sudah terkalibrasi atau belum. Langkah ketiga, kita putar selektor pada posisi batas ukur DC ampere dan pilih batas ukur pada kedudukan yang sesuai dengan nilai besaran yang akan kita ukur. Nah, karena di sini kita belum mengetahui nilai arus yang akan kita ukur pada rangkaian, kita pilih batas ukur tertinggi terlebih dahulu, yaitu 0,25 ampere. Langkah keempat, kita amati kenaikan jarum penunjuk. Di sini kita lihat hasil pembacaan kenaikan jarum penunjuk, kita gunakan skala maksimum 50. Pada skala maksimum 50, kenaikan jarum penunjuk berada pada posisi skala 4 lebih sedikit. Kita anggap hasil penunjukan pada skala 4,3. Langkah kelima, kita konversi skala hasil penunjukan menggunakan rumus pengukuran arus, di mana rumusnya adalah jarum penunjuk dibagi skala maksimum dikalikan dengan batas ukur. Nah, di sini jarum penunjuknya adalah 4,3, sedangkan skala maksimumnya adalah 50. Jadi perhitungannya adalah 4,3 dibagi 50 dikalikan dengan batas ukurnya adalah 0,25, maka hasilnya adalah 0,021 ampere. Jadi kesimpulan pada pengukuran arus kali ini antara nilai perhitungan teori dan hasil pengukuran pada rangkaian adalah sama atau terbukti. Namun terdapat perbedaan atau selisih pada hasilnya, yaitu 0,02 ampere selisihnya. Ini bisa terjadi karena terdapat kesalahan atau ketidakpastian pada pengukuran, yang bisa disebabkan karena faktor kesalahan pada alat ukur, individu yang melakukan pengukuran, dan ketidakpastian yang disebabkan oleh lingkungan sekitar. Sobat listrik, selanjutnya kita akan mengukur tegangan pada resistor pada rangkaian ini. Di sini kita akan hitung tegangan pada resistor menggunakan rumus hukum Ohm, di mana rumusnya adalah VR sama dengan Vs sama dengan I dikali R.
Dari perhitungan sebelumnya, kita sudah memperoleh nilai arusnya adalah 0,023 ampere dan nilai resistornya adalah 220 ohm. Jadi perhitungannya adalah 0,023 dikalikan dengan 220. Nah, hasilnya adalah 5,06 volt. Maka kita bulatkan menjadi 5 volt. Untuk mengukur tegangan, probe multimeter kita hubungkan secara paralel dengan beban yang akan kita ukur. Nah, berikut ini merupakan gambar rangkaian contoh pengukuran tegangan. Oke sobat listrik, kita langsung saja masuk pada praktik pengukuran tegangan pada resistor 220 ohm ini. Nah, berikut merupakan langkah-langkah pada praktik pengukuran kali ini. Yang pertama, kita putar selektor pada posisi batas ukur DC volt. Lalu, pilih batas ukur yang sesuai dengan nilai besar tegangan yang akan kita ukur. Karena di sini kita menggunakan tegangan sumber 5 volt, kita pilih batas ukur di 10. Langkah kedua, kita hubungkan probe multimeter dengan resistor secara paralel. Probe merah kita hubungkan dengan kaki resistor yang terhubung ke sumber tegangan plus. Dan probe hitam kita hubungkan pada tegangan sumber min. Karena di sini kita mengukur listrik DC, kita perlu memperhatikan kutub positif dan negatifnya. Langkah ketiga, kita amati kenaikan jarum penunjuk dan baca skala yang ditunjukkan. Nah, di sini kita gunakan skala maksimum 10. Jadi, skala yang ditunjukkan pada jarum penunjuk adalah pada skala 5. Langkah keempat, kita konversi hasil pembacaan skala menggunakan rumus jarum penunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Nah, nilai jarum penunjuk adalah 5, sedangkan skala maksimumnya adalah 10. Untuk batas ukurnya kita gunakan di sini adalah 10. Jadi perhitungannya adalah 5 dibagi 10 sama dengan 0,5 dikalikan dengan batas ukur yaitu 10, hasilnya adalah 5. Nah, sedangkan di sini kita mengukur tegangan, jadi satuannya adalah volt. Nah, jadi pembacaannya adalah 5 volt. Sobat listrik, kesimpulan pengukuran tegangan pada resistor antara hasil perhitungan teori dan pengukuran adalah sama atau terbukti, yaitu nilainya adalah 5 volt. Selanjutnya, kita akan mengukur tegangan pada salah satu sumber listrik DC, yaitu baterai. Di sini, kita gunakan baterai dengan nilai tegangan yang tertulis pada baterainya sebesar 1,5 volt. Lalu, kita siapkan baterai yang akan kita ukur. Nah, kita putar selektor pada multimeter pada kedudukan 2,5 DC volt. Selanjutnya, kita hubungkan probe pada multimeter dengan baterai secara paralel. Nah, probe positif atau probe merah kita hubungkan dengan kutub positif pada baterai. Sedangkan probe hitam atau probe negatif kita hubungkan dengan kutub negatif pada baterai. Lalu kita amati jarum penunjukan dan kita baca skala hasil penunjukan jarum. Di sini kita gunakan skala maksimum dalam pembacaannya. Maka skala yang terbaca adalah skala 6,8 pada skala maksimum 10. Berikutnya kita konversi hasil pembacaan menggunakan rumus jarum penunjuk dibagi skala maksimum dikalikan dengan batas ukur. Jadi perhitungannya adalah 6,8 dibagi 10 dikalikan dengan batas ukurnya adalah 2,5. Hasilnya adalah 1,7 volt. Sobat listrik, demikian hasil pengukuran tegangan pada baterai dengan menggunakan multimeter analog yang hasilnya adalah 1,7 volt. Demikian sobat listrik, penjelasan kita tentang mengukur arus dan tegangan pada listrik DC. Oke, kita lanjut pada part berikutnya. Sobat listrik, di sini ada kuis untuk mengasah pengetahuan sobat listrik dalam materi yang sudah dijelaskan. Di antaranya mengenai definisi listrik DC, jenis-jenis sumber listrik DC, dan melakukan praktik mengukur arus dan tegangan
pada listrik DC atau listrik arus searah. Nah, sebelum sobat listrik mengerjakan soal-soal kuis, sobat listrik harus memahami terlebih dahulu petunjuk pengerjaan kuis yang ada berikut ini. Nice. Petunjuk pengerjaan soal yang pertama yaitu membaca doa terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. Yang kedua, sobat listrik diminta untuk mencermati soal dengan seksama. Disarankan untuk meng-screenshot soal yang ada di video. Nah, yang ketiga, sobat listrik diminta untuk menjawab soal-soal dan menuliskan jawaban pada link Google Form yang ada di deskripsi. Baik sobat listrik, itulah petunjuk-petunjuk pengerjaan soal yang harus kalian pahami. Soal yang pertama, sobat listrik diminta untuk menjelaskan pengertian dari listrik DC atau arus searah. Soal yang kedua, sobat listrik diminta untuk menyebutkan jenis-jenis sumber listrik DC atau listrik arus searah. Nah, soal yang ketiga, sobat listrik diminta untuk menghitung tegangan terukur dari contoh soal berikut. Sobat listrik, itulah soal-soal kuis pada chapter 3 mengenai pengukuran tegangan dan arus pada listrik DC atau listrik arus searah. Nah, dan jangan lupa tuliskan jawaban kalian pada link Google Form yang telah diberikan. Sobat listrik, kita cukupkan pembahasan pada chapter 3 tentang pengukuran listrik DC atau arus searah. Nah, kesimpulannya adalah listrik DC merupakan listrik yang mengalir konstan atau satu arah dari titik energi yang potensialnya tinggi ke titik yang energi potensialnya rendah. Nah, contoh dari sumber listrik DC adalah elemen volta, baterai, dan aki. Untuk mengukur listrik DC, kita perlu memperhatikan letak kutub positif dan negatif yang akan dihubungkan dengan alat ukurnya. Karena apabila terbalik, hasil pengukuran akan menjadi minus dan lama-kelamaan merusak alat ukur yang akan digunakan. Demikian pembahasan modul video chapter 3, pengukuran tegangan dan arus pada listrik DC. Sampai bertemu kembali di modul video chapter 4 dengan topik pengukuran hambatan. Oke sobat listrik, tetap semangat dalam menuntut ilmu dan jangan lupa bersyukur dalam hal apapun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.